saya Leo sebagai moderator dan materi 1 Meli, materi 2 Kurnia, materi 3 Juasti, materi 4 gue. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami dengan teori, yaitu menjelaskan secara rinci tentang prinsip efektif dan implementasinya dalam pembelajaran dan merumuskan prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu Meli. Ini saya akan membahas tentang pembagian prinsip efektif adalah sejauh mana perencanaan kurikulum dapat tercapai sesuai dengan keinginan yang telah ditentukan. Efektivitas kurikulum baik dengan proses belajar dan proses belajar. Kurikulum itu harus efektif, di mana harus ada interaksi yang terjadi antara peserta didik dan pendidiknya. Jadi peserta didik dan pendidiknya itu harus sama-sama berperan aktif dalam kegiatan proses belajar dan mengajar. Di mana di dalam kurikulum Merdeka itu sudah terkait sama-sama bahwa metode pembelajaran itu adalah student learning ya. Berarti pembelajaran itu berpusat pada siswa, di mana siswa dituntut untuk berperan aktif dalam kegiatan proses belajar dan mengajar. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Terima kasih Ibu Meli. Selanjutnya pemateri kedua Ibu Kurnia. Saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan mengenai tema yang dibawa oleh kelompok 4, yaitu prinsip efektif dan implementasinya pada kurikulum. Di sini menekankan pada dua subjek yang saling berkaitan atau ada timbal baliknya, yaitu ada prinsip efektif ini yaitu diantaranya ada efektivitas guru dalam mengajar dan efektivitas murid dalam belajar. Nah, di sini antara efektivitas guru dalam mengajar dan efektivitas murid dalam proses belajar itu saling berkaitan atau ada hubungan timbal baliknya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan efektivitas mengajar guru. Apa itu efektivitas dalam mengajar? Efektivitas guru dalam mengajar yaitu tingkat pencapaian atau keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Nah, adapun tingkat efektivitas guru dalam mengajar ini terdapat beberapa komponen atau indikator pencapaiannya, yaitu pertama, apakah kita sebagai guru apakah sudah profesional dalam mengajar, dalam arti kita sebagai guru apakah kita menguasai materi ajar yang kita ampu, yang kita sampaikan kepada peserta didik. Kedua, apakah kita sebagai seorang guru selain menguasai materi yang kita ampu, juga memilih metode pembelajaran yang sesuai, yang relevan dengan materi ajar yang kita ampu. Kemudian yang kedua yaitu apakah kita sebagai seorang guru itu berkomitmen dan mampu memotivasi siswa. Berkomitmen di sini menurut saya mungkin lebih ke mendisiplinkan siswa, sesuai apakah siswa tersebut atau peserta didik tersebut dari sikapnya atau tindakannya sesuai dengan regulasi sekolah ya. Mungkin lebih berkomitmennya mungkin lebih ke mendisiplinkan. Kemudian memotivasi, apakah kita sebagai seorang guru atau pendidik mampu atau berhasil memotivasi siswa, memotivasi dalam hal belajar, memotivasi dalam stimulus untuk melakukan atau mengeksplor materi ajar. Kemudian ketiga, apakah guru
pendidik mampu melakukan asesmen atau penilaian terhadap peserta didik. Ya. Terus yang terakhir yang keempat, apakah kita sebagai seorang guru mampu memberikan contoh yang baik atau role model bagi siswanya? Ini mungkin lebih ke lebih asesmen yang ke attitude atau kepribadian. Apakah kita mampu menjadi role model atau contoh, memberikan contoh terhadap contoh dalam di sini contoh attitude yang baik yang bisa diteladani oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu apakah guru guru atau pendidik ini harus mampu menguasai teknologi atau mengupgrade perkembangan teknologi untuk menyesuaikan dengan zaman di mana anak didik kita berada. Oke, baik, terima kasih untuk penjelasan efektivitas mengajar guru atau tingkat pencapaian keberhasilan guru dalam mengajar. Dan selanjutnya untuk poin kedua, efektivitas belajar siswa akan dijelaskan oleh teman rekan saya, Astuti. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya penjelasan dari saudari ibunya. Di sini saya menjelaskan tentang efektivitas belajar siswa. Jadi di sini kapan keberhasilan dalam belajar itu? Kapan siswa itu dikatakan berhasil dalam kegiatan pembelajarannya? Di sini ada 4 komponen. Yang pertama, siswa aktif dalam proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Jadinya di sini sesuai dengan tuntutan kurikulum, maka di sini kan pembelajaran itu berpusat kepada siswa, tidak lagi pembelajaran berpusat kepada guru. Jadi di sini dalam kegiatan pembelajaran itu siswa yang dituntut harus lebih aktif dalam kegiatan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, siswa lebih semangat. Di sini tentu dalam kegiatan pembelajaran itu kalau siswanya tidak semangat, maka kegiatan pembelajaran itu juga tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran. Di sini dalam kegiatan pembelajaran tentu kita semua sudah tahu akan ada tujuan yang harus dicapai dalam kegiatan pembelajaran itu. Maka di sini tujuan pembelajaran itu harus bisa dicapai oleh siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir, menguasai teknologi informasi. Jadi di sini siswa itu kan sekarang kita tidak hanya bisa siswa itu tidak hanya belajar melalui buku saja, tetapi di sini siswa sudah bisa mengakses melalui internet dan lain sebagainya, menggunakan media-media yang kita seperti teknologi ini, menggunakan media pembelajaran. Salah satunya itu adalah Canva dan Capcut ya bahasanya, saya tidak tahu. Nah seperti itulah salah satu contohnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih Ibu Wasti. Selanjutnya saya persilakan Ibu Din. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan-rekan saya yang tadi. Jadi saya akan mencontohkan contoh implementasi dari kurikulum dalam prinsip efektivitas ini. Jadi pengalaman saya ngajarnya di di MA Darul Mahmudin di Montong Gamang. Jadinya di sana yang digunakan itu yaitu kurikulum 2013. Tetapi kayak masih mengadopsi kurikulum KTSP. Jadinya memang dari segi perangkat, dari segi bahan ajar, dari segi semuanya itu sudah masuk ke kurikulum 2013. Tetapi hanya saja proses pembelajarannya itu masih kayak mengadopsi itu, masih belum bisa pindah ke kurikulum 2013 yang memfokuskan siswanya itu. Seperti contohnya kan kayak di kurikulum 2013 itu ada lintas minat ya namanya ya, mata kan tidak ada pemilihan jurusan, tapi ada lintas minatnya. Kayak yang jurusan bahasa atau enggak IPS itu mempelajari kayak biologi, kimia, fisika gitu. Dan tujuan dari prinsip efektivitas ini kayak kurang mencapai tujuannya itu. Tujuan dari pembelajaran kan jurusan bahasa nih mengadopsi atau kayak lintas minatnya itu ekonomi. Jadinya
yang difokuskan di bahasa jurusan bahasa itu kan untuk menguasai beberapa jenis bahasa misalkan. Jadinya tujuan dari itu tidak bisa tercapai. Kenapa? Karena ada yang membagi kefokusan siswa. Kan jadinya dibagi dua nih fokusan siswa. Entah itu dari segi dia menguasai pelajaran intinya maupun pelajaran lintas minatnya. Jadinya dari segi relevansinya dengan kurikulum ini, kurikulum yang digunakan sekolah ini sudah relevansi, tetapi dari segi proses pembelajarannya itu yang perlu diperbaiki. Dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Wid atas penjelasannya. Saya menyimpulkan bahwa prinsip efektivitas dari sebuah pengembangan kurikulum yaitu pada intinya itu prinsip ini mencapai tujuan dari sebuah kurikulum. Salah satu caranya yaitu melalui hubungan timbal balik antara guru dan siswa. Nah, yang kami temukan kelompok kami implementasi dengan kurikulum di sekolah, kebetulan dari pengalaman tadi, bahwa yang menjadi relevansinya itu bahwa proses pembelajaran kurikulum lama di sekolah itu masih harus dirubah karena kurikulum lama itu tidak berpusat pada siswa. Baik, sekian dari kelompok 4. Dalam kesempatan juga kami kembalikan kepada Ibu dosen. Terima kasih.